wabarakatuh. Saya Indah Nurmayanti dari kelompok 9 akan mempresentasikan hoax dan berita bohong. Hoax atau berita bohong. Di kelompok saya ada saya sendiri, Indah Nurmayanti, Rani Solehah, Lesti Yulfadineta, Yusri Tirta, dan Zahrautun Anissa. Pengertian cybercrime. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah sebuah tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Jenis cybercrime yang pertama ada akses ilegal, yaitu membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Misalnya, membuat pemilik akun kehilangan data penting. Yang kedua, menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya untuk menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun. Yang kedua ada menyebarkan konten ilegal. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Ada banyak sekali jenis konten ilegal yang disebarkan di internet. Namun yang paling sering disebarkan adalah berita hoax dan juga konten yang mengandung unsur porno. Yang ketiga, ada hacking dan cracking. Sebenarnya, hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuan dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan, cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain. Misalnya, pembajakan akun, pembajakan situs website, pembajakan virus, probing, dan lainnya. Yang keempat ada pemalsuan data. Ini merupakan tindak kejahatan dunia maya yang dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen di internet. Salah satu praktik pemalsuan data ini misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah menjadi typo atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. Yang kelima ada penyalahgunaan kartu kredit. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Praktik carding ini sangat merugikan para pemilik kartu kredit yang dicuri datanya. Itulah sebabnya saat ini semua negara sangat ketat dalam mengawasi transaksi kartu kredit, terutama yang melibatkan transaksi luar negeri. Yang keenam adalah pencurian data. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Tindak pencurian data ini sering berujung pada kejahatan penipuan secara online. Yang ketujuh ada memata-matai. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak untuk memata-matai. Yang ke-8 ada cyber squatting. Ini adalah tindak kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Yang ke-9 adalah ada cyber typo squatting. Ini adalah cybercrime di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Saya Lesti Yulfadineta dengan NIM 1117602 akan menjelaskan tentang sejarah hoax. Sejarah hoax. Istilah hoax mulai populer berdasarkan film drama Amerika yang dibintangi oleh Richard Gere. The Hoax. Film itu dirilis tahun 2006 yang disutradarai oleh Lasse Hallström. Penulisan skenario William Wyler yang berdasarkan dari novel dengan judul yang sama karya Clifford Irving tahun 1981. Dalam film The Hoax, Irving ikut membantu sebagai penasihat teknis, namun ternyata hasil skenario film sangat jauh berbeda dengan isi novel aslinya. Banyak kejadian yang diuraikan Irving dalam bukunya telah diubah atau dihilangkan dalam film.
dengan alasan tidak suka dengan skenarionya yang melenceng jauh dari novel aslinya. Ivy memutuskan mengundurkan diri dan tidak mau terlibat dalam pembuatan film itu dan meminta namanya dihapus dari kredit film tersebut. Saya dipekerjakan oleh produser sebagai penasihat teknis film. Namun, setelah membaca naskah terakhir, saya meminta agar nama saya dihapus dari kredit film itu. Mungkin disebabkan karena plot naskah tidak sesuai dengan novel aslinya, kata Ivy. Sejak saat itu, film The Hoax dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan. Istilah hoax mulai populer digunakan di kalangan netizen berasal dari film tersebut untuk menggambarkan sebuah kebohongan. Seiring berjalannya waktu, kata hoax mulai ngehits dan gencar digunakan netizen di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk menyebut sebuah kebohongan. Pengertian hoax. Hoax dibaca hoax adalah sebuah tipuan dan kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran. Istilah ini populer di internet dan media sosial karena peredaran hoax memang lebih mudah berkembang di internet dan media sosial. Kata hoax berawal dari hocus pocus yang berasal dari bahasa Latin hox ex corpus, yang artinya ini adalah tubuh. Kata ini awalnya digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang berdusta. Hokus digunakan untuk menipu, yang digunakan untuk sihir atau mantra para penyihir dan pesulap zaman dahulu. Kata hoax sendiri didefinisikan sebagai tipuan berasal dari Thomas Eddy dalam bukunya Candle in the Dark tahun 1656 atau Risalah Sifat Sihir dan Penyihir. Jenis hoax yang berkembang saat ini diantaranya adalah hoax virus, hoax kirim pesan berantai, hoax urban legend, hoax dapat hadiah gratis, hoax pencemaran nama baik. Hoax virus ini biasanya dikembangkan oleh hacker dan tersebar lewat email atau aplikasi chatting. Hoax ini berisi peringatan adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone pengguna yang sebenarnya tidak terinfeksi. Pengguna lantas diimbau untuk memasang aplikasi tertentu atau menghapus sebuah file di perangkat. Dua hal ini dapat berbahayanya sebab memasang sembarangan aplikasi bisa memasang virus yang sebenarnya dan menghapus file bisa membuat perangkat mengalami kerusakan software dan hardware. Hoax kirim pesan berantai. Tentu kita sering mendapat pesan di WhatsApp atau BBM soal melanjutkan pesan ke beberapa teman ini dengan berbagai alasan, mulai dari mendapat hadiah tertentu atau sebaliknya mengalami hal buruk bila tidak mengirimkannya. Meski terkesan sepele, hal ini bisa menimbulkan kepanikan publik. Lebih dari itu, bila kerap termakan hoax jenis ini dan suka memforward pesan tadi bisa memunculkan citra negatif, terutama bagi kalangan profesional. Hoax urban legend. Banyak orang yang suka membuat hoax soal cerita urban legend, seram soal tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Biasanya pesan hoax menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, dan melakukan hal yang disebut di hoax tadi. Hoax jenis ini dapat berimbas negatif pada objek hoax tadi, mulai dijauhi sampai nilai ekonomisnya turun. Ya, sekilas hoax ini mirip dengan black campaign. Hoax pencemaran nama baik. Hoax pencemaran nama ternyata berbahaya karena sepenggal kabar palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seorang dalam sekejap. Seperti yang dialami oleh kakek 74 tahun di Australia, Kenneth Rothe. Postingan hoax dari seorang pengguna Facebook bernama David Scott tentang klaim 2 hotel milik Kenneth menerima pengunjung pedofil. Akibat postingan itu, Kenneth mulai menerima teror hingga ancaman pembunuhan. Demi keamanan Kenneth dan keluarganya, akhirnya terpaksa meninggalkan kota Nambuka, tempat tinggal mereka sejak puluhan tahun. Kenalkan, saya Yusi Dwi Tirta dengan NIM 1117061. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hoax. Ciri-ciri hoax adalah: 1. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. 2. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya. Ketiga, diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut
ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikat baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkan ke forum yang lebih luas. Akibatnya, lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar. Keempat, biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya. Ya, di sini ada berita bohong atau hoax dan contoh kasusnya, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memberikan laporan adanya berita bohong atau hoax pada hari Minggu tanggal 26 bulan 4 tahun 2020 di Jakarta. Berita hoax tersebut berisi pesan berantai di aplikasi chatting WhatsApp terkait dengan bantuan sosial yang didistribusikan oleh Kementerian Sosial. Pesan tersebut menegaskan masyarakat ingin menyampaikan keluhan dan permasalahan yang ditemukan selama penyaluran bantuan sosial bisa menghubungi alamat email bansos covid19@kemsos.go.id. Kemudian ia melanjutkan masyarakat juga dapat menyampaikan pesan tertulis pada nomor 0811 10 222 10. Saluran ini tidak melayani pendaftaran penerimaan bansos, tetapi pengaduan bansos Kementerian Sosial. Masyarakat dapat mengadu perihal bansos yang salah sasaran, penyelewengan, dan pemungutan liar. Jika ada bantuan sosial yang tidak sesuai komponennya atau sebagainya juga dapat diadukan melalui nomor telepon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tuhanisa Solihah dengan NIM 11170456. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif berita bohong atau hoax. Adapun motif para penyebar berita bohong yang didominasi oleh keisengan, bercanda, dan kecewa terhadap pemerintah. Karena itu masyarakat diimbau agar tidak mudah mempercayai informasi yang dibagikan melalui pesan grup WhatsApp maupun media sosial. Selain itu, masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat membuat gaduh dan memperkeruh situasi. Penyebab berita bohong atau hoax. Berikut beberapa alasan hoax tetap ada. 1. Jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang membuat konten hoax terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi, cetak, dan recheck. Peran media profesional yang seharusnya membawa kecerahan dalam sebuah persoalan yang simpang siur di masyarakat semakin lama semakin tergerus. Ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran hoax terus ada. Bagaimana tidak? Dengan memproduksi hoax atau mengarang berita, seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang dapat mendobrak ekonominya. Internet. Kemunculan internet semakin memperparah sirkulasi hoax di dunia. Sama seperti meme, keberadaannya sangat mudah menyebar lewat media sosial. Apalagi biasanya konten hoax memiliki isu yang tengah ramai di masyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang membagikannya. 4. Munculnya media abal-abal. Kemunculan media abal-abal sama sekali tak menerapkan standar jurnalisme. Keadaan ini tentu semakin memperburuk kualitas informasi yang tersebar di masyarakat. 5. Pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang diterimanya, apalagi mencoba untuk bertindak kritis dengan membandingkan setiap informasi yang diterimanya dengan informasi yang ada di berbagai media mainstream. Literasi media yang rendah. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima, didapatkannya tanpa melakukan verifikasi. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung untuk membagikan setiap informasi yang dapatkannya kepada orang lain tanpa mengetahui kebenaran dari sebuah informasi tersebut. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Rani Soleha dengan NIM 11170520. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanggulangi berita bohong atau hoax. Berikut langkah sederhananya. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan judul yang provokatif.
Agar mendapatkan intisari dari sebuah berita, kita dituntut teliti memahami keseluruhan teks tersebut. Maka, jangan hanya baca sepenggal saja, tetapi secara utuh, mulai dari judul sampai kalimat akhir, supaya tidak mudah terbedaya oleh judul-judul berita yang isinya bisa jadi merupakan provokasi. Yang kedua, cermati alamat situs. Gunakanlah internet secukupnya. Melihat bagaimana media sosial saat ini menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks, maka untuk mencegah peluang terjadinya hoaks, kita harus cermati situs tersebut. Yang ketiga, periksa fakta tersebut. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga banyak konten video dan foto yang dimanipulasi. Maka dari itu kita harus melihat sumber tersebut apakah asli atau hoax. Saran dari kita, jangan menyebarluaskan konten hoax, jangan mudah tergoda untuk membagikan tautan. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan UU ITE Pasal 28 ayat 1 yang bisa menjerat siapa saja yang ikut menyebarkan konten hoax. Jadi bukan hanya pelaku pembuat, tetapi dapat menjerat pelaku penyebar hoax. Saat berita tersebut terlihat mencurigakan, tidak jelas, tidak logis, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu, kemungkinan orang-orang di sekitar kita untuk terpapar hoax akan lebih kecil. 하나 둘 셋, how you like that?